Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anak untuk pertemuan hari ini, untuk hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, luar biasa. Kita sudah ketemu untuk yang keempat kalinya di pelajaran kimia ya, pertemuan keempat. Sebelum kita mulai di materi keempat, apakah masih ada permasalahan yang perlu kita diskusikan terkait dengan pertemuan 1, 2, 3? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, hari ini kita masuk di bab yang kedua. Bab yang kedua itu judulnya adalah reaksi redoks dan elektrokimia. Nanti isinya ada reaksi redoks, kita mengulang materi kelas 10, kemudian dikembangkan untuk materi kelas 12, kemudian dilanjutkan dengan sel elektrokimia. Karena apa? Reaksi redoks dan elektrokimia itu paling banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baterai HP, terus akinya mobil, akinya motor, itu semuanya menggunakan prinsip reaksi redoks yang dimanfaatkan dalam sel elektrokimia. Lihat prinsip dasarnya kayak apa, nanti kita pelajari lebih jauh gitu ya. Namun untuk pembelajaran hari ini kita nyoba berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sekarang kita coba pakai video, jadi tidak langsung saya jelaskan dari awal, tapi kita menggunakan video dulu. Sebelum kita mulai, saya cek dulu kehadirannya, karena ini masih 22, masih kurang 4 yang belum gabung. Cek dulu ya. Andika udah masuk? Anissa? Anissa izin, Mister. Kenapa? Udah bilang ke Miss Diana. Oke. Azhara ada ya? Iya. Damar? Ada, Mister. Dian? Ada, Mister. Fabian? Belum. Farhan? Ada, Mister. Alisa? Ada, Mister. Ervinda? Ada, Mister. Kaila? Ada, Mister. Levina? Ada, Mister. Belfadil? Ada, Mister. Mario Davila? Ada, Mister. Maria Usman? Ada. Muhammad Farhan? Ada? Belum ya. Muhammad Bramantio? Hadir, Mister. Fawaid? Hadir, Mister. Nadia? Ada, Mister. Naufal? Hadir, Mister. Nela? Ada, Mister. Salma? Ada, Mister. Satria? Ada, Mister. Dura? Ada, Mister. Yasmin? Ada, Mister. Yevi? Belum di ACC, Mister. Masih di Yogi? Ada, Mister. Oke, tak cek Yevi dulu. Yevi. Ini Yevi udah masuk. Berarti yang belum ketahuan Andika sama Fabian ya? Sama Farhan. Oh iya, 3. Biar masih lagi, Mister. Kenapa? Rasa ada Farkan, Mister. Oh, Farhan ada. Iya. Oke. Siap. Tinggal 2 ya berarti yang belum masuk ya. Oh, keliru pencet. Baik, kita akan mulai di pembelajarannya. Kita coba share screen dulu. Nah, semoga lancar. Untuk pembelajaran hari ini, udah tampil kah? Belum ya, belum tampil ya? Oh, ini sudah. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mencoba menggunakan video. Nah, videonya nanti ada di channel saya. Jadi kalau sewaktu-waktu anak-anak masih memerlukan videonya, nanti bisa menuju di channel saya, yaitu di bagian bab redoks dan elektrokimia. Ini ada 4 video.
Untuk yang pertama kita akan masuk di ini dulu, di penyetaraan reaksi redox. Untuk bisa menyetarkan reaksi redox itu nanti kita harus mengingat dulu materi kelas 10 terkait dengan perkembangan teori redox, terutama di bagian bagian perubahan bilangan oksidasi. Teori redox ada 3 ya. Ada berdasarkan pelepasan dan penangkapan oksigen, berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron, yang ketiga berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Lah nanti yang paling urgent adalah di perubahan bilangan oksidasi itu. Mister, Fabian sudah ACC, Ya. Mister. Fabian udah masuk. Bentar. Tak cek dulu. Oh ya, ini sudah. Sudah siap ya? Videonya saya putar ya. Kalau perlu catatan disiapkan. Nah, ini koneksinya rada lambat. Padahal sudah pakai LAN. Assalamualaikum. Muncul suaranya? Berjumpa lagi di dalam video pembelajaran kimia. Kali Muncul. ini kita akan Ya. belajar mengenai reaksi redox khusus untuk materi kelas 12 semester 1. Apa itu reaksi redox? Nah, reaksi redox itu sebenarnya sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ini ada reaksi pembakaran, ada reaksi fotosintesis, ada reaksi ini double displacement ya, ada pertukaran ion. Kemudian juga ada reaksi antar logam. Nah, ini juga termasuk contoh dari reaksi redox. Nah, dari reaksi redox tadi ada yang sangat bermanfaat, ada juga yang sangat merugikan. Baik, untuk lebih detail apa reaksi redox, langsung aja kita masuk di materinya. Nah, waktu membahas di kelas 10, saat mempelajari redox di kelas 10, kita sempat mempelajari perkembangan reaksi redox. Bahwa reaksi redox itu secara teoritis dapat dijelaskan melalui 3 teori. Yang pertama adalah pengikatan dan pelepasan oksigen. Berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, nanti reaksi dibedakan menjadi 2. Ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi. Yang atas, ini awalnya C, tidak memiliki oksigen. Kemudian dia berubah menjadi CO2, dia mengikat atom oksigen. Nah, reaksi yang semacam ini dikenal sebagai reaksi oksidasi melalui reaksi pembakaran. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang mampu melepaskan oksigen. Ini misalnya SO3, kalau dia terdekomposisi bisa membentuk molekul oksigen di sebelah kanan. Karena ada oksigen yang terlepas, ini disebut sebagai reaksi reduksi. Yang kedua adalah reaksi redox berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Ini berhubungan dengan ikatan kimia, bisa menjelaskannya. Misalnya untuk atom Na, dia mampu mengubah dirinya menjadi ion Na+, tapi disertai dengan pelepasan elektron. Nah, saat melepas elektron ini, nanti dia mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi adalah kebalikannya, yaitu reaksi-reaksi yang cenderung untuk menangkap elektron. Atom S misalkan belerang. Belerang itu golongan 6, untuk stabil dia harus mengikat atau menangkap 2 elektron membentuk S2-. Karena dia menangkap elektron dikenal sebagai reaksi reduksi. Jika reaksi ini digabung membentuk reaksi redox, yaitu pembentukan Na2S dari Na dan S. Sedangkan perkembangan redox atau teori yang paling banyak berkembang adalah teori yang ketiga, yaitu berdasarkan peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi, biasanya dikenal dengan perubahan bilangan oksidasi. Nah, misalkan ini Zn 0, terus ini Zn jadi plus 2, Cl-nya ada 2 kali min 1, lah dapatnya dari mana? Ini berdasarkan aturan-aturan pada bilangan oksidasi. Baik, kita ingat-ingat dulu.
Apa itu aturan bilangan oksidasi? Ada beberapa aturan yang kita gunakan di dalam bilangan oksidasi. Yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas itu 0. Apa unsur bebas? Unsur bebas itu adalah unsur yang belum berikatan dengan unsur yang lain. Kalaupun dia berikatan dengan atom sejenisnya, misalkan ini neon, dia berdiri sendiri, berarti dia unsur bebas. Biloxnya 0. Hidrogen H2, ini sesama atom hidrogen, jadi dia tidak berikatan dengan jenis atom yang lain, maka biloxnya juga tetap 0. Begitu juga untuk atom-atom yang lain, baik dia sebagai monoatomik, diatomik, maupun yang poliatomik seperti fosfor dan belerang. Yang kedua, bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Nah, ini digunakan untuk atom-atom yang memiliki muatan atau dikenal sebagai ion. Misalnya ini ada ion Na+, berarti nanti biloxnya adalah positif 1. Kalau ada magnesium 2+, berarti biloxnya adalah plus 2. Kalau bilangan oksidasi S2-, berarti negatif 2. Untuk penulisan bilox dan muatan itu hati-hati. Kalau muatan, angka baru tanda, tapi kalau bilox tanda baru angka. Aturan yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatomik sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Nah, misalkan ini ya, ada ion sulfat, rumus kimianya SO4 2-, dia memiliki muatan 2-. Artinya nanti bilangan atom oksidasi, bilangan oksidasi oksigen dan bilangan oksidasi oksigen dan belerang ini jika dijumlah totalnya harus sama dengan negatif 2. Yang keempat, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Artinya kalau ada atom berikatan membentuk suatu senyawa yang tidak bermuatan, itu nanti jumlah biloxnya adalah 0. Misalkan ini CuO, tembaga 2 oksida. Jadi nanti kalau bilangan oksidasi Cu ditambah bilangan oksidasi oksigen, totalnya harus sama dengan 0 karena Cu tidak bermuatan. Aturan yang kelima, bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan utama, misalkan 1A, 2A, 3A itu sama dengan golongannya. Jadi kalau unsur golongan 1, muatannya positif 1, misalkan kalium. Begitu juga untuk golongan 2, yaitu kalsium. Kalsium pasti bilangannya positif 2, Mg juga sama. Aturan yang ke-6, bilangan oksidasi unsur-unsur logam transisi lebih dari 1. Nah, ini kita harus memperhatikan dia berikatan dengan apa. Karena Cu nanti bisa bermuatan positif 1, bisa bermuatan positif 2. Begitu juga dengan Au atau emas. Bisa positif 1, bisa positif 3. Aturan yang ke-7, bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa adalah positif 1 kecuali dalam senyawa hidrida. Nanti bilangan oksidasinya cenderung negatif 1. Apa senyawa hidrida itu? Yaitu saat atom hidrogen berikatan dengan atom-atom logam, misalnya dengan natrium dan lainnya. Misalkan ini ya, kalau H2O ikatanya kovalen, NH3 kovalen, HCl juga kovalen, nanti hidrogennya cenderung plus 1. Tapi kalau dia berikatan dengan logam yang lebih kuat, misalkan natrium, kalsium, nanti dia cenderung bermuatan negatif 1. Selanjutnya, untuk bilangan oksigen umumnya adalah negatif 2, kecuali pada peroksida dan senyawa biner dengan fluor, yaitu positif 2. Nah, ini jarang ya, yang ini jarang keluar. Yang sering adalah yang min 2 dan negatif 1. Nah, nanti aturan-aturan bilangan oksidasi ini kita gunakan, diaplikasikan pada saat kita menyetarakan persamaan reaksi redoks. Kalau di kelas 10 dulu, kita belum sampai di tahap penyetaraan reaksi redoks, cuma kita mengenal apa itu oksidasi, apa itu reduksi, oksidator, dan reduktor. Namun, untuk
untuk materi di kelas 12 kita akan benar-benar fokus bagaimana dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks. Langsung aja ya. Apa itu pernyataan reaksi redoks? Nah, pernyataan redoks itu sebenarnya aturannya ya hampir sama dengan pernyataan yang lain, yaitu menyamakan atom-atom dan muatan yang ada di dalam suatu persamaan reaksi. Itu intinya. Jadi kalau penyetaraan, intinya di sini menyamakan jumlah atom. Kalau ada redoksnya biasanya juga menyamakan muatannya. Untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks itu ada dua metode. Metode yang pertama dikenal sebagai metode setengah reaksi. Terus metode yang kedua dikenal dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Untuk bagian pertama kita coba bahas yang metode setengah reaksi. Langkahnya ini, jadi nanti langkah pertama kita harus memisahkan reaksi reduksi dan oksidasi menjadi setengah-setengah gitu ya. Yang reduksi itu setengah reduksi, yang oksidasi berarti setengah oksidasi. Langkah yang kedua adalah menyamakan jumlah atom yang berubah biloksnya. Berarti langkah pertama kita harus menghitung dulu biloksnya. Jika suasana asam, lah ini menentukan. Karena penyetaraan bisa dalam dua suasana, bisa asam, bisa basa. Jika suasananya asam, samakan O dengan menambah air. Lawannya air baru ditambah dengan H+ sebagai ciri dari asam. Nah, kalau suasana basa, kebalikannya. Yang kekurangan atau yang kelebihan oksigen nanti malah ditambah air. Dan nanti ada melibatkan ini. Lawannya air baru ditambah dengan OH-. Untuk menambahkan muatan nanti boleh menggunakan elektron. Biar kita tidak bingung apa maksudnya, langsung ke contoh soal aja. Ini contoh soalnya. Setarakan reaksi redoks berikut dalam suasana asam. Yang diminta adalah suasananya asam. Langkah pertama, kita harus mencari bilang oksidasi dulu masing-masing unsur yang terlibat di sini. Mn-nya berapa, Fe-nya berapa, Mn2+-nya berapa, Fe3+ berapa. Kalau Mn di sini mudah didapatkannya, yaitu biloknya adalah dihitung dari ini, bilok Mn ditambah 4 kali biloknya O harus sama dengan negatif 1. Kalau ini mudah ya, karena dia sebagai ion sederhana, ini juga ion sederhana. Langkah selanjutnya kita hubungkan yang memiliki kemiripan Mn dengan Mn, Fe dengan Fe. Terus kita tentukan biloknya kayak tadi, yang Mn adalah positif 7, yang di sebelah kanan adalah positif 2. Fe yang di sebelah kiri positif 2, yang di sebelah kanan positif 3. Ini biloknya turun untuk Mn. Dia mengalami reduksi, yang Fe naik biloknya, berarti mengalami reaksi oksidasi. Kemudian kita pisahkan masing-masing, yaitu setengah reaksi reduksi, setengah reaksi oksidasi. Yang reduksi dulu kita ya pisah. Yang reduksi tadi adalah Mn4 berubah menjadi Mn2+. Atom Mn-nya sama. Tapi jumlah oksigennya di sini berbeda. Di sini punya 4 oksigen, di sebelah kanan belum ada. Nah, untuk menyamakan jumlah oksigen, jika suasana asam adalah bagian yang kekurangan oksigen, berarti sebelah kanan ya, itu nanti kita tambah dengan molekul air. Berapa banyak molekul air yang ditambahkan berarti tergantung besarnya oksigen yang kurang. Kalau sebelah kiri punya 4 oksigen, sebelah kanan belum punya, berarti ditambahkan dengan 4 molekul air. Nah, sekarang di sebelah kanan punya hidrogen, Ya. sebelah kiri belum punya hidrogen, berarti sebelah kiri perlu ditambahkan H+ untuk menyamakan atom hidrogennya sebagai ciri asam. Nah, sekarang jumlah atomnya sudah sama, akan tetapi muatannya belum sama. Muatan
kekuatan sebelah kiri misalkan. Ini min 1. Ini 8 kali plus 1 berarti 8. 8 dikurangi 1 berarti positif 7. Sedangkan di sebelah kanan ini positif 2, ini 0. Belum sama kan muatannya? Yang kiri positif 7, yang kanan positif 2. Agar sama, lah reaksi reduksi cirinya adalah reaksi yang mengikat elektron. Berarti elektron sebelah kiri. Berapa elektron yang ditambahkan? Agar positif 7 menjadi positif 2, berarti ditambah dengan 5 elektron. Gitu ya. Itu untuk reaksi yang reduksi. Mister. Hal yang sama kita lakukan terhadap reaksi oksidasi. Di sini ada Fe2+, di sini Fe3+. Ya, ada pertanyaan? Fe-nya di sini. Mister, punya saya ACC ya, Mister. Jadi nggak ada masalah. Bentar. Fe-nya di sini positif 2, di sini positif 3. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepas elektron Sebentar ya. di sebelah kanan. Berapa yang ditambahkan? Ya, agar menyamakan muatan. Ini plus 2. Positif 3. Jadi tambahnya adalah 1 elektron. Kalau sudah, nanti elektronnya kita eliminasi. Di sini ada 5, di sini ada 1. Bagaimana cara mengeliminasinya? Kayak di pelajaran matematika. Berarti yang di atas nanti dikali 1, yang di bawah dikali 5. Kita cari KPK-nya dari 5 dan 1. Terus kalau sudah tinggal kita jumlahkan. Yang setengah reduksi berubah jadi ini. Berarti nggak berubah ya, karena kalau dikali 1. Sedangkan yang oksidasi, koefisiennya berubah menjadi 5. Nah, kalau sudah, ini nanti elektronnya bisa dieliminasi. Dan dijumlah, hasilnya adalah ini. Jadi, untuk menyatakan reaksi, tahapannya seperti itu. Terutama yang dilakukan dalam suasana asam menggunakan teori atau teori setengah reaksi. Nah, itu yang suasana asam. Bagaimana jika suasananya basah? Reaksi yang sama itu nanti juga bisa kita kerjakan dalam suasana asam maupun basah. Coba kita coba ya, ini sedikit berbeda. Soalnya di sini perbedaannya kalau tadi Mn20 sekarang gabung jadi MnO2. Tapi sekarang suasananya menjadi basah. Berarti langkah pertama kita hubungkan yang sama kayak tadi sama. Kemudian bilangan oksidasinya di sini tetap plus 7, kalau di sini menjadi plus 2. Dapatnya dari mana? Biloxnya Mn ditambah 2 kali biloxnya O, negatif 2 ya, sama dengan 0 karena nggak bermuatan sehingga Mn-nya adalah positif 4. Fe-nya plus 2, di sana plus 3. Kita bisa yang reduksi ini MnO4 min, di sini MnO2. Punya 4 oksigen, punya 2 oksigen. Kalau suasana basah hati-hati tadi ya. Apa yang ditambah air? Yang ditambah air adalah sisi yang kelebihan oksigen. Nah, ini punya 4, di sini punya 2. Berarti yang sebelah kiri kelebihan 2 oksigen. Nah, itulah yang ditambah dengan molekul air. Nah, ini. Berapa yang ditambahkan? Ya sebanyak kekurangannya, kelebihannya. Berarti lebihnya 2. Lawannya, nah lawannya berarti disesuaikan dengan jumlah hidrogennya. Sebagai ciri basah yaitu OH-. Berapa hidrogennya? 2 kali 2 yaitu sama dengan 4. Muatannya sekarang di sini min 1. Di sini 4 kali min 1 berarti min 4. Agar sama berarti sebelah kiri perlu ditambahkan 3 elektron. Bagaimana yang setengah oksidasi? Sama. Ini plus 2, ini plus 3. Ini Fe-nya sama-sama 1, berarti cuma melibatkan 1 elektron. Dieliminasi dengan cara yang sama.
KPK dari 3 dan 1 adalah 3, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Jadinya ini, nah kalau sudah tinggal dijumlah aja. Nah ini adalah hasil persamaan reaksi setaranya. Untuk ngecek dia sudah benar apa tidak, kita cek jumlah atomnya sama apa tidak, terus muatannya juga sama atau tidak. Coba kita cek ya. Mn-nya 1, sini juga 1. Oksigennya di sini 4, di sini 2, berarti jumlahnya 6. Ini 2, di sini 4, berarti juga 6. Fe-nya ada 3, di sini 3. Hidrogennya di sini 4, sini 4, berarti sama. Muatannya min 1 ditambah 3 kali 2 adalah 6, berarti ini plus 5 sebelah sini, sini. Yang di sini 3 kali 3 adalah 9, dikurangi 4, 4 kali min 1 juga sama dengan 5. Sehingga muatannya sebelah kiri kanan sama, atom kanan kiri sama, berarti persamaan reaksinya sudah setara. Mudah sekali menyetarakan dalam metode setengah reaksi. Baik, untuk teori yang kedua yaitu perubahan bilangan oksidasi. Tahapannya hampir sama kok ya. Langkah pertama ya kita harus tahu reaksi reduksi mana, oksidasi mana. Nah untuk tahunya berarti kita harus mencari bilangan oksidasinya dulu. Nah ini ya sama aturannya, langsung aja ke contoh soal. Misalkan ini, soalnya sama persis dengan yang tadi. Juga sama-sama dalam suasana asam. Langkah pertama, kita hubungkan kayak tadi sama persis. Terus kita cari bilangan oksidasinya. Gak berubah. Ini plus 7, ini plus 2. Yang di sini juga akan jadi plus 2, yang sana juga plus 3. Nah, kalau sudah, yang membedakan tahapannya adalah tahapan ini. Kalau tadi kita pisah setengah reduksi, setengah oksidasi, kalau sekarang setelah tahu biloxnya, kita bisa mencari selisih biloxnya. Misalkan untuk Mn awalnya plus 7, dia berubah menjadi plus 2, berarti dia biloxnya mengalami perubahan, yaitu turun sebanyak 5. Bagaimana dengan Fe? Fe mulanya plus 2, dia berubah menjadi plus 3, berarti berubah naik, tapi naiknya 1. Lah kemudian turun dan naiknya ini adalah sebagai faktor pengali, yaitu kita cari KPK-nya. KPK-nya 5 dan KPK-nya 1, yaitu sama dengan 5. Sehingga yang atas dikali 1, yang di bawah dikali 5. Kemudian faktor pengali ini, 1 dan 5, itu berubah menjadi koefisiennya. Sehingga ini menjadi koefisiennya Mn, dan yang 5 menjadi koefisiennya Fe. Nah, jadinya begini. Di sini ada 1, di sini ada 5, di sini 1, di sini juga 5. Ini adalah tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah kita proses menyamakan atomnya. Mn-nya sama, sudah kanan kiri ya. Mn-nya di kiri 1, kanan 1. Fe-nya di sini 5, di sini 5. Yang belum sama apa? Oksigen. Di sini ada 4, di kanan belum ada. Kalau suasananya asam, yang kekurangan oksigen ditambah air, berarti di sebelah kanan ditambah air, yaitu sebanyak 4 molekul air. Ini sebagai ciriannya. Kemudian dia memiliki 4 kali 2 hidrogen, ada 8 ya. Sebelah kiri ditambah dengan 8 hidrogen agar jumlah atomnya menjadi sama. Terus dicek muatannya. Min 1, 5 kali 2 plus 10, 8 kali 1 plus 8, 18 dikurangi 1 berarti 17 muatannya sebelah kiri. Sebelah kanan, di sini ada 5 kali 2, ada 5 kali 3 ada 15 ditambah 2, berarti plus 17. Berarti muatannya di kiri itu plus 17, di kanan juga plus 17. Atomnya sudah sama, berarti ini sudah setara. Jadi tahapannya lebih pendek dibandingkan yang metode setengah reaksi. Ini suasana
asam. Bagaimana yang suasana basa? Caranya juga sama persis. Coba ya. Ini soalnya nggak berubah, cuma diubah suasananya aja. Pilosnya juga nggak berubah. Nah itu. Kemudian turun 5, yang ini naik 1. Dikali 1, dikali 5 untuk menyamakan elektronnya. Tujuannya itu mencari KPK perubahannya. Kemudian kita tulis kayak tadi. Nah, yang bedakan adalah tahap ini, yaitu untuk menyamakan oksigennya. Untuk oksigen, di sebelah kiri kan 4, di sebelah kanan kan belum ada. Untuk yang suasana basa, sisi yang kelebihan oksigen malah ditambah dengan molekul air sebanyak kelebihannya. Berarti lebihnya 4. Baru lawannya ditambah dengan OH-. Berapa OH-nya? Tergantung ini. 4 kali 2 yaitu menjadi 8. Cek muatan. Min 1 plus 10 berarti 9. Ini plus 2 plus 15 berarti plus 17. 17 dikurangi 8 berarti sama dengan plus 9. Berarti muatannya di kanan dan di kiri juga sudah sama, sehingga persamaan reaksinya juga sudah setara. Nah, demikian anak-anak untuk proses bagaimana menjelaskan perubahan bilangan oksidasi yang berpengaruh terhadap penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi redoks yang kita lakukan bisa dengan 2 teori, yaitu setengah reaksi, juga bisa dengan perubahan bilangan oksidasi. Silakan anak-anak pilih mana yang paling mudah, karena nanti biasanya kalau di soal kita tidak menentukan, tidak membatasi pakai cara mana, tapi cara mana yang paling anak-anak kuasai itulah yang digunakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada masalah anak-anak yang perlu disampaikan terkait dengan materi ini? Silahkan. Mister, Ya, itu yang apa? Suasana asam itu, Mister. Nggak paham. suasana asam itu sebentar ya, sambil kita bukakan yang filenya. Siap, Biar siap, kita siap. nanti bisa mudah. Bentar. Ada di mana ya? Nah ini, bentar sambil saya bukakan. Oke, selamat datang di YouTube channel Naga Api. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi histogram. Bentar ya, ini keganggu di YouTube lain. Bentar, saya tutup dulu YouTube. Ini saya masuk di akunnya, bentar. Nah, ini adalah materi redoks di bab yang kedua, terutama di bagian penyetaraan reaksi. Kita ngambil yang bagian ini ya. Kita ngambil contoh yang ini misalkan. Setarakan persamaan reaksi MnO4- ditambah dengan SO32- nanti bisa berubah menjadi Mn12 dan SO42-. Nah, untuk bisa menyetarakan ini, anak-anak langkah pertama harus mencari pilosnya dulu. Mn berapa, S berapa, yang di sini juga berapa, di sini juga berapa. Kalau sudah, nanti kita pisahkan mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Nah, ini kan ketemu ya,
yang oksidasi itu adalah SO3 2- menjadi SO4 2-, sedangkan yang reduksi adalah MnO4- berubah menjadi Mn2+. Ini yang saya tekankan di pertama reaksi ini. Saya perbesar. Ini belum ada. Hapus dulu ya. Ini juga belum ada. Saya hapus dulu. Nah, ini adalah reaksi oksidasi tadi. S-nya ini bilosnya +4, ini bilosnya +8. S-nya ada 1, di sini juga ada 1. Tapi bagaimana dengan jumlah oksigennya? Oksigennya di sini ada 3, di sini ada 4. Berarti yang sebelah kiri itu jumlah oksigennya kurang, sedangkan yang di kanan jumlahnya berlebih. Jika redoks ini dikerjakan dalam suasana asam, tadi ketentuannya begini, sisi yang kekurangan oksigen nanti ditambah air. Berapa air yang ditambahkan, itu nanti tergantung pada banyaknya kekurangan. Ini kan punya 3 oksigen, di sini kan punya 4 ya. Berarti kurang berapa yang sebelah kiri? Kurang? 1. Makanya di sini nanti ditambah dengan 1 molekul H2O. Tujuannya apa? Menyamakan jumlah atom oksigen. Nah, kalau ini udah kita tambahkan, nanti ada atom hidrogen yang nggak sama. Di sebelah kiri punya hidrogen, tapi di sebelah kanan tidak. Untuk menyamakan hidrogen, nanti kita tambah dengan ini, dengan ion H+. Nah, berapa plus yang ditambahkan tergantung ini. Jadi ada berapa? 2, Mister. 2, berarti di sini tambahkan dengan 2 H+. Caranya begitu. Jadi, kalau suasana asam, sisi yang kekurangan oksigen ditambah dengan molekul air. Coba yang ini lagi ya. Ini tak hapus dulu. Ini juga tak hapus dulu. Di sini ada atom Mn jumlahnya 1. Di sini Mn juga ada 1. Berarti kan sama. Bagaimana dengan oksigen? Di sini punya 4 oksigen. Di sini kan nggak punya kan ya? Ya. Yang sebelah kanan nggak punya oksigen. Lah nanti agar menyamakan jumlah atom oksigen, sisi yang kekurangan oksigen ditambah air. Berarti yang kanan. Berapa air yang ditambahkan? 4. Kekurangannya itu berarti ditambahkan 4. 4. Nah, di sini sekarang punya berapa? Hidrogen 8, Mister. punya 8, berarti yang sebelah kiri nanti ditambah hidrogen tapi berupa ion H+, yang jumlahnya juga 8. Paham maksudnya ya? Itu ya. Nah, yang suasana basa juga sama, yang asam juga sama, cara penyelesaiannya seperti itu. Insya Allah anak-anak ini sangat mudah untuk bisa mengerjakannya. Nanti silakan dicoba ya. Kalau ada masalah boleh nanti kontak saya. Nanti yang asam sama basa nggak ada bedanya, Mister. Nggak ada bedanya. Bedanya cuma meletakkan oksigen. Kalau asam, airnya di sisi yang kurang. Kalau basa di sisi yang lebih. Gitu aja. Oh, Naruhnya. ya. Makasih, Mister. Oke. Ya, nanti kalau anak-anak masih ada masalah, bisa, ini kita upload di Google Classroom, jadi ada petunjuk cara penyelesaiannya, nanti akan membantu anak-anak untuk jawabnya. Gitu ya. Oke, sudah jam 9.41. Insya Allah cukup untuk pertemuan kali ini. Jika ada permasalahan nanti bisa langsung kontak saya. Terima kasih.